Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ajar kita yang pertama di semester genap kelas 3 pelajaran kimia organik SMK Semak Makassar. Di semester lalu di awal pertemuan kita sudah diperkenalkan bahwa materi yang akan kita pelajari di semester gasal dan genap itu sebenarnya saling tukar ya, harusnya membahas dulu molekul-molekul yang gugus fungsi yang sederhana, baru membahas molekul yang besar. Namun, karena keperluan basic agar peserta pelajaran kimia terpadu di lab Proximat itu bisa sedikit memahami teorinya dulu sebelum praktek, maka kita balik tuh. Kita belajar dulu molekul yang besar, dalam hari ini karbohidrat, protein, dan lemak, baru kembali membahas gugus fungsi. Harusnya sih mulai dari ini dulu ya, baru langsung ke molekul yang biomolekul. Di semester lalu sudah diperkenalkan tentang 3 molekul utama penyusun tubuh makhluk hidup. Kalau kita lihat penyusun tubuh makhluk hidup itu kan sebenarnya seperti ini karakteristiknya ya. Kita itu dominan air ya. Kemudian molekul yang lebih besar lainnya itu adalah protein. Protein ini sebagai penyusun tubuh makhluk hidup yang dominan kedua. Lalu kemudian ada di bawah lapisan kulit cukup banyak juga ya, lemak, selebihnya mineral, ini banyak karena ada di tulang ya. Dan karbohidrat. Karbohidrat itu paling sedikit ya dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dia hanya sebagai bahan bakar energi. Kalau tidak diperlukan, nanti kelebihannya dicadangkan. Namun pencadangannya itu cuma sedikit kapasitasnya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak konsumsi karbohidrat, sesuai dengan keperluannya saja. Ini yang perlu banyak nih. Protein. Ya. Kembali ke sini, minimal dari pertemuan di semester yang gasal, kalian sudah bayangan tuh bahwa yang namanya karbohidrat itu apa. Misalnya kalian makan nasi, kalian sudah bisa bayangkan, ini molekulnya polisakarida namanya amilom. Di sakaridanya maltosa, kemudian dia punya monosakarida pembentuk misalnya glukosa. Glukosa itu C-nya 6 berarti heksosa. Gugus fungsinya aldehid berarti dia aldosa. Dan kalian bisa gambar baik rantai terbuka maupun siklik struktur Howard. Itulah ya. Jadi pada saat penetapan di lab kalian keluarkan hasil misalnya sampel mie itu karbohidratnya 40%. Kalian sudah bisa sedikit paham yang 40% itu karbohidrat, molekulnya itu seperti ini. Lalu kemudian protein juga kalian sudah analisa di lab sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, bayangannya dia adalah daging ya, otot, semua itu protein. Atau di putih telur. Lipid, minyak lemak, kalian juga tetapkan kadarnya. Kalian sudah bisa bayangkan sifat-sifatnya, struktur molekulnya, kenapa dia nonpolar misalnya dan larut di N-heksan. Mulai di semester ini akan kita bahas nih asam karboksilat dan turunan-turunannya. Mulai dari asam karboksilatnya sendiri, ester, lalu amida, ada anhidrida asam, asil halida. Tinjaunya kita selalu seperti ini ya, karakteristiknya. Sifat fisika, sifat kimia, rumus molekulnya, penamaannya, lalu kemudian dasar-dasar reaksi sifat kimianya. Setelah tahu semua karakteristiknya tentang gugus fungsi tersebut, kita tambahkan tentang pemahaman tentang bagaimana dia dibuat, diisolasi dan disintesis. Baik secara kimia atau sintesis maupun langsung diambil dari bahan alamnya. Isolasi. Bahan lainnya bagaimana dianalisa di laboratorium. Basicnya tentu dari kelas 2 ya, harus sudah paham hidrokarbon, karbon dan hidrogen. Ya minimal tahu lah ya bahwa ada yang namanya metana kalau C-nya 1. Kalau dia C-nya 3, propana. Kalau C-nya 8, oktana. Karbon dan hidrogen saja dengan C8 namanya oktana. Penyusun bensin ya. C-nya lebih panjang misalnya dapat minyak tanah atau solar. Bahkan yang paling panjang
dijumpai dalam bentuk oli serta aspal. Kemudian setelah paham hidrokarbon, basic yang berikutnya kalian sudah kenal yang namanya gugus fungsi. Gugus fungsi yang 1 sampai 5 ini sudah dipelajari di kelas 2. Haloalkana, alkohol, OH ya, ether, ROR, aldehid yang COH, keton yang CO. Di semester ini kita bahas asam karboksilat dan turunannya. Mulai dari asam karbolat sendiri, lalu ester. Apa itu gugus fungsi? Ini ya, gugus fungsi itu adalah unsur yang memberi karakteristik reaksi kimia pada suatu molekul. Dari mana? Unsur apa yang dimaksud? Unsur yang selain C dengan H. Molekul kimia yang hanya terdiri atas hidrokarbon atau hidrogen dan karbon saja pada dasarnya tidak dapat bereaksi, tidak punya karakteristik reaksi kimia. Kapan dia bisa bereaksi? Apabila punya gugus fungsi, yaitu unsur selain C dengan H, yang mana misalnya dia ada O di dalamnya, ada halogen mulai dari F, Cl, Br, iod dan lainnya. Kemudian misalnya apalagi ya, sulfur atau ada N, nitrogen. Itulah yang kita sebut gugus fungsi unsur selain C dengan H dalam suatu molekul organik. Makanya disebut gugus fungsi ya. Pada saat ada unsur itu barulah suatu molekul bisa berfungsi. Jadi senyawa yang bergugus fungsional, punya fungsi yang kita maksud bisa bereaksi. Target kita mengenali asam karboksilat, ester, dan yang lainnya di semester ini. Kita mulai saja perkenalkan. Yang pertama, asam karboksilat. Jika kalian punya tampilan muka seperti ini apabila melihat suatu benda, maka bayangannya atau kalian pastikan saja pada benda tersebut kemungkinan besar ada kandungan molekul asam karboksilatnya. Jadi kalau kalian melihat lemon kayak gini ya, apa ya, mangga muda, kemudian belimbing, jeruk nipis atau jeruk yang lain, ada aroma dan menyebabkan kalian punya ekspresi muka seperti ini, berarti di dalamnya itu asam karboksilat. Termasuk kalau kalian sudah keringatan, sudah bau badan gitu ya nih, mukanya juga kecut melihat orang, kamu itu kaci deh ya. Berarti di situ ada asam karboksilatnya. Sudah sunnatullahnya begitu ya. Jadi di kecut-kecut itu asam karboksilat molekulnya. Di pertemuan ini kita bahas dua hal saja. Permulaan dulu ya. Kalian minimal tahu apa itu asam karboksilat, bagaimana rumus molekulnya, serta kita mulai mengenali penamaannya. Materi ajar ini ada di bukunya masing-masing, lebih detailnya bisa dibaca. Buku Kimia Organik kelas 3. Nah, jika ada pertanyaan apa itu asam karboksilat, jawabannya ini ya. Jadi asam karboksilat itu molekul organik yang punya gugus karboksil. Karboksil itu apa ini? COOH. Kalau kita gambar seperti ini. Punya CO dan OH sekaligus. Karboksil sendiri sebenarnya gabungan dari gugus yang pembentuknya. CO itu karbonil dan OH kan hidroksil ya. Maka digabungkan namanya karboksil. Karboksil COH. Molekul yang punya COH itu gugus karboksil. Apapun molekul organiknya, karena gugus fungsi karboksil ini dominan, maka semua yang punya gugus karboksil itu kita bisa golongkan sebagai asam karboksilat. Sifatnya ya ini ya, pembentuk rasa kecut alamiah. Jadi yang kecut-kecut alamiah di alam itu asam karboksilat, insya Allah penyusunnya semuanya. Contoh-contoh yang biasa kita jumpai sehari-hari, misalnya yang pertama cuka ya. Cuka meja atau cuka dapur, ini sering kita gunakan di makanan khususnya misalnya di penjual bakso biasanya ini ya, ada cuka.
Cuka itu apa ini? CH3COOH. Dia adalah asam karboksilat yang C-nya 2. Dia asam karboksilat karena punya COH ya. CH3COOH. Ini asam karboksilat. Cuka yang ada dalam bentuk botolan seperti ini biasanya konsentrasinya rendah, paling tinggi ya 10% gitu ya. Namun itu sebenarnya sama saja dengan asam asetat glasial yang ada di lab yang botol coklat atau botol begini nih. Bedanya hanya kepekatannya. Konsentrasinya pekat. Kalau yang pakai yang di botolan ini, paling kalian tambah tetes-tetes sampai 1-2 mili baru kecut baksonya gitu ya. Kalau glasial 1 tetes saja cukup. Nih. Namun saran saya hindari konsumsi ini ya, karena ini bahan non alamiah. Cuka ini non alamiah. Dia dibuat dari karbonilasi metanol. Metanol itu spiritus ya. Jadi CH3OH atau metanol atau spiritus dikarbonilasi oleh gas karbon monoksida, jadi deh cuka begini. Ini bukan alamiah. Mintalah jeruk nipis atau sejenisnya bahan pengecut untuk makanan yang kalian konsumsi. Itu lebih alamiah dan lebih sehat. Kemudian aroma dari kecutnya ini itu asam karboksilat ya. Jadi asam kambing. Di kambing itu ada aroma kecut-kecutnya, bukan bau pesingnya ya. Itu kan urin amoniak ya, tapi di kulitnya kambing itu ada aroma khas juga yang cukup menyengat, susah hilang. Itu adalah asam heksanoat. CH3, CH2 4 kali COH. Asam kambing ini adalah asam karboksilat. Nah, di manusia juga punya ini nih. Ini adalah asam karboksilat dominan kita. Jadi ilustrasinya pada saat ini terbentuk, mulai dari awal kita ceritakan kira-kira begini nih. Jadi kan kalau pagi ke sekolah atau ke kampus masih segar ya. Masih aroma semerbak harum. Belum mengeluarkan apa-apa. Pada saat sudah mulai gerah atau bahkan berolahraga, maka sudah mulai keluar keringat tetesan. Pada saat keringat itu menetes, yang keluar itu kan yang dominan air ya, bersama dengan molekul yang ini nih. Di selain air yang keluar sebagai yang dominan, keluar molekul ini. Apa ini? Ini minyak lemak, trigliserida. Karena terjadinya di sekitaran sini, di lipatan ketiak, maka terjadi suhu yang pas untuk pertumbuhan mikroba ya, terjadi inkubasi yang baik. Akibatnya apa? Mikroba mengurai air dengan minyak lemak yang ada di ketiak ini untuk kemudian terfermentasi atau terhidrolisis. Minyak lemaknya terurai membentuk alkohol dan membentuk 3 asam karboksilat rantai panjang. Yang ini dari sini terpotong jadi asam karboksilat. Ini terpotong jadi ini. Ini yang ketiga. Yang asam karboksilat ketiga. Pada saat mulai terbentuk asam karboksilat ini dan kalian tidak segera membersihkan tubuh, ganti baju atau mandi, maka terjadi penguraian lebih lanjut oleh mikroba. Nah, pada saat terurai penguraian lebih lanjut oleh mikroba, molekul yang panjang ini terpotong lagi menjadi lebih sederhana. Dan terbentuklah yang lebih pendek, asam karboksilat rantai C-nya 3. Asam propanoat ini adalah asam karboksilat yang dominan terbentuk dari fermentasi atau hidrolisis oleh mikroba di keringat kita. Jadi deh ya, aroma yang tidak enak, bau badan ya, sakul. Nah, itu tentang asam karboksilat. Bagaimana penamaannya? Untuk penamaannya kita perhatikan dulu nih. Ini contoh-contoh molekulnya. Apakah dia asam karboksilat atau tidak? Caranya cukup dilihat oh, punya COH nggak? Di COOH. Ini COOH, COH, COH. Ini bahkan 3 ya. Ini COH. Berarti asam karboksilat semua. Untuk penamaannya kita coba bikin ya. Terannya itu
Ini harusnya gini kayak. Oke. Langkah pertama, asam karboksilat itu rumus umumnya asam alkanoat. Jadi selalu dua kata. Ada kata pertama selalu diawali dengan asam, lalu diakhiri oat. Ini menunjukkan jumlah atom C-nya. Kita contohkan yang nomor 5 ya. Nomor 3 aja nih. Ini asam karboksilat yang C-nya 1. Kalau 1 berarti kita namai asam titik-titik oat. Titik-titiknya itu berapa C-nya? Karena C-nya 1 itu kan metana ya. Berarti kita tulis namanya asam metanoat. Ini. Selalu dua kata. Nomor 5 ini C-nya 2 ini. 1, 2. Asam. Kalau 2 berarti etana ya. Etanoat. Tulisannya jelek ya karena ini pakai mouse. Kita pakai touch langsung. Yang di bawah sama aja dengan di atas. 1, 2. C-nya 2. Asam etanoat. Yang nomor 2 C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya asam 6 heksana ya. Berarti asam heksanoat. Kemudian yang nomor 1 C-nya 1, 2, 3. Asam propana. Propanoat. Hanya saja untuk propanoat yang nomor 1 ini ada gugus fungsi tambahan nih, OH. Jika ada gugus fungsi tambahan, aturan kedua, untuk adanya gugus fungsi tambahan, maka dinomori. COH itu selalu nomor 1. COH itu adalah C1. Maka kalau kita nomor ini C1, ini C2, dan ini C3. Sama juga ini C1, ini C2, ini C4, ini C6. Ya. Nah, maka kita sudah bisa kesenangan OH itu berada di atom C nomor 2. Maka kita tulis nih asam 2 hidroksi propanoat. Ini digabungkan menjadi satu kata. Asam propanoat di mana dia memiliki hidroksi di atom C nomor 2. Asam 2 hidroksi propanoat. Selanjutnya untuk yang nomor 4 ini silahkan dilatih, dikerjakan, dan dilanjutkan tugas yang berikutnya dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.